Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran matematika wajib kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas tentang induksi matematika. Pembahasannya yaitu tentang penerapan induksi matematika pada keterbagian. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sebelum masuk materi penerapan induksi matematika pada keterbagian, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna keterbagian itu sendiri. Nah, keterbagian itu yaitu habis dibagi. Di sini contohnya misalnya 12 itu habis dibagi 3. Karena 12 dibagi 3 itu kan 4. Berarti 12 habis dibagi 3. Lalu, contoh selanjutnya 12 habis dibagi 6. Karena 12 dibagi 6 itu hasilnya 2. Lalu, misalnya lagi 12 itu habis dibagi 4. Karena jika 12 itu dibagi dengan 4, hasilnya 3. Sedangkan 12 itu tidak habis dibagi 5. Kenapa? Karena 12 dibagi 5 hasil dari 12 dibagi 5 itu 2,4. Jadi ada sisanya yaitu 0,4. Berarti artinya 12 itu tidak habis dibagi 4 karena hasilnya 2,4. Sedangkan 11 itu juga 11 tidak habis dibagi 2. Kenapa? Karena 11 dibagi 2 hasilnya kan 5,5. Nah, ada pakai koma. Jadi yang habis dibagi itu yang mutlak nilainya. Misalnya 12 habis dibagi 4 yaitu 3. Semoga bisa dipahami untuk penjelasan yang keterbagian. Nah, pernyataan misalnya A habis dibagi B itu bersinonim atau sama dengan A kelipatan B faktor dari A, B membagi A. Jadi, jika kalian menemukan soal, tapi soalnya itu bukan A habis dibagi B, tetapi kata-katanya misalnya A kelipatan B, atau B faktor dari A, atau B membagi A. Nah, itu sama saja dengan A habis dibagi B. Selain keterbagian, pada materi ini kalian harus menguasai juga tentang eksponen atau perpangkatan, karena ini sangat terpakai pada materi ini. Misalnya di sini ingat, bila A pangkat M dikali A pangkat N, maka itu kan artinya A pangkat M ditambah N, pangkatnya ditambahkan. Sedangkan kalau bagi A per M, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A di pangkat M dikurang N. Dan masih banyak sifat-sifat eksponen yang lain. Kalian bisa buka buku lagi pada materi-materi sebelum-sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, di sini buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, nilai Pn sama dengan 5 pangkat 2N dikurang 1 habis dibagi 3. Nah, penyelesaiannya di sini, Pn-nya yaitu 5 pangkat 2N kurang 1. Yang pertama kita menyelesaikan yaitu langkah dasar. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa N sama dengan 1 untuk Pn sama dengan 5 pangkat 2N dikurang 1 itu habis dibagi 3. Kita buktikan bahwa N-nya sama dengan 1. Jadi kita ganti, sini kan Pn, jadinya P1, N-nya kita ganti 1, berarti 5 dikali 2 kali 1 dikurang 1. 2 kali 1, 2, 5 pangkat 2 dikurang 1, 5 pangkat 2, 25, dikurang 1, hasilnya 24. Nah, 24 itu habis dibagi 3. 24 habis dibagi 3 artinya N sama dengan 1 atau P1 itu benar. Selanjutnya itu langkah induktif.
Nah, langkah induktif ini ada dua. Yang pertama, kita mengandaikan bahwa N sama dengan K itu benar untuk Pn sama dengan 5 pangkat 2N dikurang 1 habis dibagi 3. Jadi, N-nya itu diganti dengan K. Jadi, PK sama dengan 2 pangkat 2K dikurang 1 habis dibagi 3. Nah, jadi kita tuh mengandaikan atau mengasumsikan bahwa PK sama dengan 5 pangkat 2K dikurang 1 itu habis dibagi 3. Maaf, ini dikurang satunya di sini bukan di pangkatnya. Nah, selanjutnya setelah kita mengandaikan atau kita mengasumsikan bahwa ini tuh pernyataan ini benar, maka kita akan dibuktikan bahwa N sama dengan K ditambah 1 itu benar untuk Pn sama dengan 5 pangkat 2N dikurang 1 habis dibagi 3. Kita akan membuktikan bahwa PK tambah 1 itu habis dibagi 3. Nah, tadi kan akan dibuktikan bahwa N sama dengan K ditambah 1 itu benar untuk Pn sama dengan 5 pangkat 2N dikurang 1 habis dibagi 3. Jadi di sini N-nya diganti K tambah 1. Jadinya 5 pangkat 2 dikali K ditambah 1 dikurang 1. Jadi 2 dikali K 2K, 2 dikali 1 2. Jadinya 5 pangkat 2K ditambah 2 dikurang 1. Nah, di sini kita jadikan seperti ini. Jadinya 5 pangkat K ditambah 1 dikali dengan 5K ditambah 1 dikurang 1. Bentuk ini, jadi kalian harus pintar-pintar untuk memanipulasi bentuk ini. Kan jika kita operasikan ini dengan ini, maka hasilnya kembali ke sini. Nah, jika dioperasikan akan kembali ke sini. Lalu selanjutnya kan 5K ditambah 1 itu bisa kita tulis dengan seperti yang sifat fungsi eksponen tadi. Jadinya kan 5 pangkat K dikali 5 ditambah 1. Dan ini juga jadinya 5 pangkat K dikali 5 dikurang 1. Nah, kita pindah 5-nya kita kedepankan, jadinya 5 dikali 5 pangkat K ditambah 5 dikurang 4. Nah, dimana jadi dapat 5 dikurang 4? Jadi 5 dikurang 4 ini kita manipulasi. 5 dikurang 4 kan hasilnya jadinya 1. Kembali lagi ke atas sini. Sedangkan pada ini min 5 ditambah 4. Gimana dapat min 5 ditambah 4? Nah, jadi min 5 kan ditambah 4 hasilnya negatif 1. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, lanjut. Di sini karena ada masing-masing di sini ada angka 5, jadi kita bisa keluarkan angka 5-nya. Jadi 5 dikali 5 pangkat K ditambah 1 dikurang 4. Kalau kita operasikan 5 dikali 5 dikali 5 pangkat K jadinya ini. Sedangkan 5 ditambah 5 dikali 1 5 dikurang 4. Seperti itu. Jadi ini harus kembali lagi ke atas sini, harus hasilnya pasti sama di atas ini. Untuk yang sebelah sini sama seperti yang ini. Kalau sebelah sini, kalau kita kalikan kan 5 dikali 5 pangkat K, jadinya 5 dikali 5 pangkat K. 5 dikali negatif 1 negatif 5, dan sini ditambah 4. Selanjutnya di sini 25, jadinya 25 dikali 5 pangkat 2K dikurang 1 ditambah 20 dikali 5K ditambah 1 dikurang 20 kali 5K dikurang 1 dikurang 16. Nah, dapat ini dengan cara kita mengkalikan seperti ini. 5 dikali 5 pangkat K itu dikali dengan
5 dikali 5 pangkat K. Hasilnya kan 5 kali 5, 25. 5, 2K. 2K ini 5 pangkat K di sini ditambah 5 pangkat K di sini, jadinya 5 pangkat 2K. Dan 1 dikali negatif 1 hasilnya kan negatif 1. Lalu 20 dikali 5 pangkat K ditambah 1 hasilnya didapat dari ini. 5 dikali 4. 5 dikali 4 20. Ininya tetap. Sedangkan yang ini, sedangkan yang negatif 20 dikali 5K dikurang 1 itu didapat dari sini. Negatif 4 dikali 5 dikali 5K dikurang 1. Yang ini. Negatif 4 dikali 5 kan negatif 20. 5K dikurang 1. Jadi kembali ke sini. Dan negatif 4 dikali 4 adalah negatif 16. 4 kali 4 16. Negatif 4 dikali 4 negatif 16. Selanjutnya, lanjut. Di sini 25 dikali 5 pangkat 2K dikurang 1 itu tetap kita tulis sama seperti yang di sini tadi. Di sini. Nah, lalu 20 kali 5 pangkat K ditambah 20 dikurang 20 dikali 5 pangkat K ditambah 20 dikurang 16. Itu didapat dari sini. 20 dikali 5K ditambah 20 dikali 20 dikurang 20 min 20 kali 5K ditambah negatif 20 kan dikali negatif 1 jadinya plus 20 dikurang 16 jadinya ini. Nah, didapat ini perhitungannya. Lalu kita operasikan di sini 25 yang ini tetap saja. Sini 20 dikali 5K karena sama-sama 5K berarti bisa kita karena di sini kita jumlahkan karena sini positif dan di sini bisa, berarti hasilnya 0. 20 dikurang 5 pangkat K dikurang 20 dikali 5 pangkat K hasilnya 0. Sedangkan 20 ditambah 20 40 dan di sini dikurang 16 tetap. Jadinya didapatkan 25 dikali 5 pangkat 2K dikurang 1 40 dikurang 16 24. Nah, pada definisi yang kita pengandaian tadi, bahwa yang pengandaian pada ini, bahwa PK sama dengan 5 pangkat 2K dikurang 1 itu habis dibagi 3. Kita mengandaikan ini benar. Jadi, maka 5 pangkat 2K dikurang 1 dan 24 itu habis dibagi 3. 24 tadi kan habis dibagi 3. 24 dibagi 3 itu 8. Jadi 24 habis dibagi 3. Maka PK ditambah 1 itu habis dibagi 3. Dan itu merupakan pernyataan yang benar. Jadi Pn, kesimpulannya Pn sama dengan 5 pangkat 2N dikurang 1 itu habis dibagi 3 dan terbukti untuk N bilangan asli. Untuk N bilangan asli, untuk setiap N bilangan asli. Selanjutnya di sini contoh 2. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N, nilai Pn-nya sama dengan 11 pangkat N dikurang 6 itu habis dibagi 5. Kita masuk penyelesaiannya. Yang pertama, langkah dasarnya itu kita akan membuktikan bahwa N sama dengan 1 itu benar untuk Pn sama dengan 11 pangkat N dikurang 6 itu habis dibagi 5. Kita substitusi, N-nya sama dengan 1, maka P1 sama dengan 11 pangkat 1 dikurang 6. 11 pangkat 1 kan 11. 11 dikurang 6, 5. Jadi 5 itu benar, habis dibagi 5. Selanjutnya langkah induktif. Di sini yang pertama kita mengandaikan bahwa N sama dengan K itu benar untuk Pn sama dengan 11 pangkat N dikurang 6 itu habis dibagi 5. Jadinya
N-nya diganti K, PK sama dengan 11K dikurang 6 itu habis dibagi 5. Kita mengandaikan atau kita mengasumsikan bahwa pernyataan ini benar. Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa N sama dengan K ditambah 1 itu benar untuk Pn sama dengan 11 pangkat N dikurang 6 habis dibagi 5. Jadi N-nya kita ganti dengan K ditambah 1, maka 11 pangkat K ditambah 1 dikurang 6. Nah, 11K ditambah 1 itu bisa kita tulis dengan 11K dikali 11 pangkat 11K dikali 11. Sini pangkatnya 1. Nah, 11K dikali 11 itu bisa kita tulis jadi 10 dikali 11K ditambah 1 dikali 11K dikurang 6. Mengapa seperti ini? Kan sini 11 dan sini 11K. 10 ditambah 1, 10 ini ditambah 1 kan hasilnya 11. Karena anggap saja ini koefisien, misalnya sini A. Kan misalnya A 10A ditambah A, hasilnya kan 11A. Jadinya misalnya 11K ini jadi koefisiennya. Jadi 10 dikali 11K ditambah 1 dikali 11K itu kembali lagi ke sini. 10 ditambah 1, 11. 11 kali 11 pangkat K dikurang 6. Nah, jadinya 10 dikali 11K ditambah 11K dikurang 6. 11 pangkat K dikurang 6. Nah, 10 dikali 11 pangkat K itu bisa kita tulis 5 dikali 2 dikali 11 pangkat K. 5 dikali 2, 10. 5 dikali 2 kali 11K itu hasilnya 10 kali 11K. Ditambah 11K, 11 pangkat K dikali dikurang 6. Nah, 5 dikali 2 dikali 11 pangkat K itu kan pasti habis dibagi 5. Mengapa? Habis dibagi 5. Kenapa? Karena di sini ada 5. Otomatis pasti habis dibagi 5. Sedangkan 11K dikurang 6 itu juga habis dibagi 5. Karena kita tadi kan sudah mengandaikan bahwa 11K dikurang 6 ini habis dibagi 5 di sini pernyataannya. Jadi ini juga habis dibagi 5. Jadi kan tadi dapat disimpulkan bahwa Pn sama dengan 11 pangkat N dikurang 6 itu habis dibagi 5 untuk setiap bilangan asli N. Demikian penjelasan untuk materi hari ini, semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti. Jika kalian belum paham, bisa langsung ditanyakan ke ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Oke.